Scrum Master merupakan salah satu posisi yang sangat dibutuhkan saat ini di tengah kebutuhan atas organisasi yang agile yang juga sangat tinggi. Apa itu Scrum Master dan apa saja kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Scrum Master? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Ilham Akbar Sukmawan, Scrum Master di PT XL Aksiata Tbk di program Bedah Karir, di mana di program ini kita akan membahas dan mengulas karir secara mendalam untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada teman-teman semua. Halo Ilham. Halo Daim, Wah, gimana kabarnya, Ham? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Apa kabar sehat. Daim? Alhamdulillah sehat juga nih, Ham. Terima kasih banyak nih Ilham udah berkenan, diskusi, membahas, karir atau posisi sebagai seorang Scrum Master nih, Ham. Karena Baik. mungkin nggak posisinya nggak umum ya, Ham, ya? Maksudnya nggak banyak orang tahu kayaknya ya. Gimana, Ham? Ya, itu dulu kali ya. Dulu kali ya. Kalau sekarang Lama-lama. Sekarang mungkin udah mulai banyak yang tahu. ah, Cukup mainstream gitu ya. oke oke. Heeh. Nah Seperti Nah, sebelum mulai nih, Ham, mungkin boleh sekaligus perkenalan diri dan aktivitas saat ini apa aja sih, Ham? Yes. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ilham, Mhm, saya aktif di Excel Axiata sebagai Scrum Master full time. Dan sisi lain kita juga melakukan coaching dan mentoring untuk organisasi-organisasi lain gitu ya. mhm. Jadi memang Scrum ini tidak hanya diterapkan untuk terbatas IT, tapi juga diterapkan di beberapa proyek lainnya. Saat ini kita juga nge-coaching di bagian CSR gitu ya, Oh, CSR-nya Excel, which itu liaise dengan majelis taklimnya Excel, mhm, MT Excel itu juga ketika deliverable project-nya menggunakan Scrum. Terus ah, kita juga aktif juga di apa namanya eh, project-project komunitas gitu ya. mhm, Kebetulan saya juga part of Muslim Learner, mhm, TMP, True Muslim Learner, di mana memang kita coba terapkan gitu ya. Apa sih yang bisa kita coba pakai dari Scrum yang mhm. bisa kita coba memberikan value pada eh, day to day life kita, termasuk di komunitas, termasuk di majelis taklim dan lain sebagainya. Jadi memang saat ini saya di sisi lain sebagai employee di Excel Scrum Master, Mhm, saya juga aktif di komunitas Truly Muslimpreneur dan juga di majelis taklim gitu ya, mhm. which beberapa part of Scrum kita pakai juga di sana. Oh, oke oke. Wah, ini saya jadi makin bingung. Saya pikir saya pikir Oh, Scrum iya. Scrum itu hanya spesifik di IT doang, tapi ternyata bisa juga dimanfaatkan di organisasi, yang ya organisasi non-profit dan organisasi lain juga, begitu ya, Ham, ya? Yes, benar Oh, oke. banget. Nah, Ham, mungkin sebelum kita nanti bahas terkait dengan kompetensi dan berkarir sebagai seorang Scrum Master ini, Ham, boleh dijelasin dulu nggak, Ham, sebenarnya Scrum Master itu apa, Ham? Atau mungkin Scrum itu apa, Ham? Oke, kalau mengacu pada Scrum Guide 2020 gitu ya, Mmm, Scrum itu adalah framework. Nah, mhm, jadi namanya framework itu adalah kerangka kerja, which mhm, ya cuman kerangka. Yang kerangka itu bisa dikombin dengan kerangka-kerangka lain atau metode yang lain. mhm, Nah, terus fungsinya kerangka itu buat apa sih? Nah, Scrum adalah kerangka untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks mmm, untuk menciptakan value maksimal. Jadi itu mengapa Scrum itu dibuat adalah ketika banyak sekali hal-hal kompleks yang belum bisa tertangani dengan oh, framework yang ada. Nah, makanya saat itu Jeff Sutherland dan Ken Swiber itu coba untuk internalize gitu ya. Kira-kira mhm, apa sih suatu framework yang memang bisa suitable gitu ya, mhm, sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi saat ini. Waktu itu memang eh, inisiasi Scrum itu adalah ketika ada meet up gitu ya, mhm, ada meet up dari seluruh seluruh apa namanya, nggak seluruh ya, ada beberapa project apa namanya developer mhm, developer programmer di Utah, USA. Nah waktu itu di apa namanya USA waktu itu masih musim dingin gitu ya, masih mhm, main. Ketika itu para developer tuh saling curhat gitu ya, gimana kabar kamu, gimana kondisi proyek. Iya nih, klienku minta ganti-ganti requirement terus mhm, gitu kan ya. "Oh kok sama kayak aku? Terus gimana kamu cara ngadepinnya?" mmm, Gitu kan. mhm,
ya kita layani, akhirnya kita, ngedumel gitu kan. Ada juga yang strict, "Saya nggak mau, pokoknya changing," dan lain sebagainya. Mhm. Kalau mau ya ganti CR dan sebagainya. Akhirnya hal yang mereka udah buat itu nggak dipakai. Nah, itu yang akhirnya Oh. membuat mereka risau. Dan ternyata, beberapa programmer yang berkumpul saat itu, mereka mengalami hal-hal yang sama gitu ya. Akhirnya Mhm. mereka merumuskan, "Wah, kayaknya kita, ini nih nggak bisa gini-gini terus nih, kita merumuskan sesuatu yang namanya adalah Agile Manifesto," gitu ya. Mmm. Jadi Agile Manifesto ada 4 ya, bagaimana, lebih fokus terhadap, apa namanya, value, terus, bagaimana mereka tidak terlalu strict terhadap kontrak, tapi Mhm. bagaimana kita kolaborasi, bagaimana Mmm. dokumentasi itu juga penting, tapi lebih penting adalah working software-nya atau Mhm. produknya gitu ya. Nah, itu ada 4 value dan itulah yang mendasari, para agilis menciptakan framework-framework dan dari, perkumpulan itu, acara itu, lahirlah beberapa framework termasuk Scrum. Nah, Oh. jadi sebelumnya memang sudah diinisiasi juga oleh beberapa ini ya, inspirator Mhm. kayak, Mister Takeuchi dan Nonaka itu pernah share di Harvard Business Review terkait dengan, eee, project management game changing gitu ya. Mhm. Bagaimana, eee, se sebuah project management framework yang saat ini dipakai itu sudah tidak mampu untuk menghandle beberapa project yang kompleks yang mereka hadapi. Nah, mereka itu mengibaratkan memang kalau saat ini, project management itu ibarat seperti lari estafet, di Mhm. mana ada satu orang, lari sprint, kemudian diberikan ke orang Mhm. berikutnya gitu kan ya. Which saat ini tuh tidak bisa seperti itu, karena dengan hal kompleks yang mereka hadapi, ketika ada sesuatu mereka harus back lagi, dan itu harus sekuensial lagi, dan harus urut, dan Mmm. sebagainya. Instead of thinking seperti orang lari estafet, maka saat ini untuk menghadapi kompleks project, itu lebih pas kalau kita seperti orang rugby. Nah, goal Mmm. kita satu nih, untuk mencetak angka gitu kan ya, Mhm. bagaimana bola rugby itu sampai ke tempatnya lawan gitu kan, Mhm. mencetak gol. Nah, semua orang itu berkolaborasi secara fleksibel gitu kan. Mhm. Oke, kamu diserang di sana, kita support di sini serang lagi, kita support di sana. Akhirnya lempar-lemparan dan mereka fokus terhadap satu goal, yaitu, mencapai, mencetak angka. Mhm. Caranya gimana? Ya mereka cari sendiri. Nah, flexibility itulah yang mengadopsi, menginspirasi sebuah framework Scrum. Dan akhirnya, tahun 90-an, Jeff Sutherland dan Ken Swiper menciptakan Scrum Framework. Nah, jadi Scrum adalah framework atau kerangka kerja untuk menghadapi atau menyelesaikan kompleks project atau kompleks things, Mmm. masalah yang kompleks untuk menghasilkan value maksimal gitu ya. Terus Mhm. apa sih Scrum Master gitu ya? Mhm. Scrum Master ini adalah kalau dari namanya adalah mastering Scrum. Nah, jadi orang yang paling ngerti tentang Scrum, dianggap Mmm. paling mengerti. Jadi bagaimana seorang Scrum Master itu diharapkan mampu mengimplementasi atau menjaga gitu ya, tim melaksanakan framework Scrum sesuai dengan Scrum Guide. Itu Mmm. singkatnya. Jadi Scrum Master itu Mhm. adalah ya the guardian of Scrum. Nah, Oke. bagaimana Scrum itu bisa terimplementasi dengan maksimal terhadap tim. Nah, kadang-kadang memang, Scrum Guide kan simpel ya, kalau Mhm. misalkan kita lihat lihat beberapa PMP book, terus ada Mhm. Lean Six Sigma kan ada, guidance yang panjang, tebel Mhm. gitu ya. Scrum Guide cuman kalau nggak salah sekarang, tahun 2020, Scrum Guide itu sekitar 13 halaman gitu ya. Oh. Mengapa simpel seperti itu? Mhm. Karena memang itu cuman kerangka kerja Mhm. yang memang, eee, tidak ada strict boundaries, harus seperti ini, harus seperti ini. Memang ada rules-nya yang rule of the game dalam Scrum, tapi yang dikedepankan adalah framework-nya. Jadi bagaimana rule of the game itu mengatur framework. Mhm. Sementara framework itu juga fleksibel untuk dikombinasi dengan framework yang lain. Nah, makanya lahir juga beberapa kombinasi antara Scrum dengan UX, Mhm. Scrum dengan developer, Scrum dengan DevOps, dan macam-macam. Mungkin kurang lebih gitu, udah. Oke, oke. Jadi, Scrum dan Scrum Master ya. Scrum Master. Jadi, kalau boleh saya simpulkan ya, berarti Scrum itu sebenarnya adalah, metode, penyelesaian masalah untuk memberikan value, benar ya, Ham, ya? Sebetulnya, Eh? eee, perbedaan antara framework dan metode. Nah, kalau Oh, oke, metode oke. Heeh. ya Ah, makanya ini agak tricky nah, ya. gimana gimana, Ham, gimana? Kalau Ya, perbedaannya sendiri gimana nih? metode itu adalah sesuatu yang sudah bisa kita, ramalkan output-nya. Ah, oke. Contoh Heeh. kayak misalkan,
metode untuk mendapatkan follower, for example, atau mungkin Iya, metode untuk, penelitian, gitu heeh, ya. Kan kita punya, oke, kalau penelitian harus melaksanakan satu 2 mhm, 3 gitu kan ya. Ya kita iya, udah kebayang kalau melaksanakan satu 2 3 itu output-nya apa. mhm. Kalau framework, itu adalah lebih ke kerangka kerja, gitu ya. Ah, oke, iya iya, Oke. Ini, mindset-nya jadi lebih mhm, ke mindset ya, bagaimana kalau misalnya iya, kita dihadapkan pada suatu hal, ya mhm, kita nggak tahu nih output-nya apa, tapi kita mhm. tahu apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Oh, oke, Kita nggak ngerti, mungkin beda-beda ketika kita implementasi Scrum di mhm, perusahaan A gitu kan, output-nya akan berbeda dengan perusahaan yang lain. Nah, mmm, mhm makanya itu mhm, Scrum itu sangat, fleksibel, karena iya. itu adalah framework, bukan metode. Ah, oke. Wah, menarik menarik. Setuju setuju. Jadi kalau metode itu, output-nya udah diketahui gitu ya, Meh? Maksudnya Mhm, jika kita melaksanakan itu, ya output-nya akan seperti itu gitu ya, Meh? mhm, Namun kalau framework ini lebih ke, ya mungkin kerangka berpikir ya, Meh? Maksudnya, kerangka eee, kerja, ya bener. kerangka kerja begitu kan. Jadi, eee, output-nya malah kita belum tahu begitu ya, Meh? Ya malah akan ketahuan ketika ya framework itu dijalankan, begitu ya, Meh? Betul. Sangat Oke. banyak kemungkinan itu berbeda output-nya terhadap implementasi Oh, yang lainnya gitu kan. Kalau mhm. metode kan mungkin kita bisa meramalkan, mungkin ada Iya, beberapa bias, ada, "Wah ini mhm kok nggak jalan metodenya," tapi mhm, sedikit banyak sudah bisa kita ketahui gitu kan. mhm. Kalau kita melakukan ini ya ini, Ya, hidden skill gitu kan. Nah, itu ah, metode. iya iya. Ibaratkan mungkin kayak minum apa, kayak memasak gitulah, kalau metode Mhm. memasak nasi goreng ya metodenya ini ya, pokoknya keluarannya keluarannya nasi goreng gitu ya, Yes, Nah, bener. cuman berarti kalau, Scrum itu ya kita belum tahu gitu nasi goreng apakah memang benar nasi goreng yang diminta oleh orang begitu kan, atau, ya spesifikasi nasi gorengnya juga bagaimana gitu. Jadi itu, kalau berarti Scrum itu lebih ini ya, maksudnya secara apa ya bahasanya, secara panjang, skopnya jadinya lebih luas begitu ya, Ham, ya? Mhm. Jadi, sebetulnya kalau dari cakupan gitu ya, Mhm apa sih yang diatur dalam Scrum? mhm Scrum itu hanya mengatur, role. Jadi mhm dalam Scrum itu ada 3 role. mhm. Role sebagai product owner yang menentukan visi produk itu mau kemana, Oke, gitu ya. Ibarat kapal tuh nahkodanya gitu, kita mhm mau ke arah utara nih, kita mau ke pulau yang A, nah itu mhm product owner. Developer itu adalah the team that make the vision happen gitu ya. mhm Jadi orang yang mengerjakan. Nah, mhm. itu developer. Mesinnya gitu ya. Iya, mhm Misalkan memberikan kualitas maksimal. Dan Scrum Master yang memfasilitasi antara product owner dan developer dengan framework Scrum. mhm Gitu mhm ya ada ya. Jadi itu salah satu rule yang ada di Scrum. Itu mhm adalah role gitu ya. Terus yang berikutnya adalah cadence. Yaitu mhm apa aja sih event yang ada di Scrum? Yaitu ada sprint. Sprint itu adalah satu time box period. mhm Nah, kita mau melakukan sprint, periodenya antara 1 pekan sampai 1 bulan. mhm Nah, maka apa yang kita lakukan dalam periode itu gitu kan? Maka ada beberapa event yang dijalankan dalam Scrum, kayak mhm sprint planning. mhm Mereka merencanakan goal-nya apa sih yang mau dicapai, activity-nya apa yang mau dilakukan, sukses metriknya apa. Nah, itu mhm direncanakan dalam dalam sprint planning. Maka product owner akan state, "Oke, kita akan mencapai ini, A, B, C. mhm Kita success metric-nya ini." Itu product owner. mhm Developer akan memberikan masukan, "Oh, kayak gitu kayaknya nggak possible nih, susah," gitu kan. Nah, itulah what happen in sprint planning gitu ya, mhm merencanakan apa yang mau dilakukan dalam satu sprint. Lalu day to day-nya itu ada namanya daily scrum. mhm Yang namanya scrum itu adalah activity untuk, ini ya, koordinasi inspect adapt. Kalau misalkan saya sering identikan Scrum dengan ngariung. Nah, jadi ngariung apa sih, Am? ngariung itu adalah, nongkrong ngobrol bareng. Oh, Nah, oke oke. jadi kalau orang mau tanding rugby itu biasanya mereka melakukan Scrum. Jadi ketika Oh, mereka saling rangkul gitu kan, mhm. "Oke, kita apa nih, mau kita strateginya Oh, bagaimana?" Itu Scrum, mhm. that's Scrum. Jadi nama Scrum itu dari situ, rugby. Makanya kalau kita Oh, bicara Scrum itu identik banget dengan tim rugby, gitu ya. iya Salah iya iya. satunya seperti itu. Jadi, daily scrum itu adalah developer atau development team itu Mhm melakukan scrum, ngariung gitu ya. mhm Nah, jadi apa yang mereka bahas di dalam daily scrum, mhm mereka membahas tentang, goal-nya. "Oh, ini sprint kita goal-nya apa sih? Oh, kita udah sampai mhm mana mencapai goal itu? Ada impediment atau tidak? Apa yang bisa kita bantu?" Gitu kan. mhm Apa ada yang butuh bantuan atau enggak? Nah,
dan lain sebagainya. Jadi tentang impediments, tentang blocker dan sebagainya, mmm, progress dan lain sebagainya. Dan, itu adalah event-nya developer atau mhm. development team untuk ini ya, saling koordinasi. Boleh nggak sih Mmm. product owner datang? Ya boleh-boleh aja, cuman nggak boleh mengganggu, karena itulah Oh, event-nya development team. oh, Lalu di oke. akhir sprint, kita review. Mhm, Nah, kita review apa yang udah kita hasilkan, mhm, sampai goal atau tidak, bagaimana evaluasinya. Nah, itu sprint review terkait dengan mhm, outcome-nya. Jadi, apa sih yang udah dikerjakan, hasilnya apa, mhm, bagaimana feedback-nya, mencapai goal atau tidak, itu waktu sprint review. Itu mendatangkan mmm, stakeholder, mhm, CEO kalau perlu kita undang, mhm, eee apa namanya, VP kita undang, stakeholder semua kita undang. Itu adalah ajangnya product owner untuk show off, "Ini scrum tim gua nih, udah mmm, melakukan ini. Kita berhasil melakukan A, B, C." Nah, mhm, stakeholder akan memberikan saran, "Oke, kayaknya kayak itu bagus, tapi customer kita seperti ini nih, saya saran seperti ini." Situ juga ajangnya apa namanya, ajangnya product owner untuk mendapatkan insight dari stakeholder, terus untuk mendapatkan support dari manajemen, dan lain mmm, sebagainya juga di situ, show off. mhm, Lalu ada juga kita mereview prosesnya, gitu ya. Proses kita menjalankan Scrum itu namanya sprint retrospektif. mhm, Jadi namanya retrospektif identik dengan introspeksi gitu ya. mmm, Maka seluruh Scrum team itu ngariung, ngobrol, "Kita udah lakukan ini nih, kemarin satu sprint, mhm, ada yang masalah nggak? Apa yang tidak bekerja dengan baik? Apa yang sudah baik? Apa yang itu perlu kita tingkatkan?" Gitu ya. Next. Maka, dalam sprint retrospektif itu, mhm, semua tim, akan berbicara gitu kan, mhm, semua anggota tim akan berbicara, "Ya mhm, ini kemarin aku sebetulnya susah nih untuk melakukan ini, aku butuh bantuan di sini." Nah, itu mhm, curhat, ngobrol, saling support, improve proses, mhm, terus, apa namanya, anything yang membuat mmm, mereka jadi lebih mudah bekerja, itu mhm, dilakukan di sprint retrospektif. mhm, Nah, harapannya, apa namanya, dengan adanya sprint retrospektif, mereka jadi mhm, lebih nyaman kerjanya, jadi lebih kenceng larinya, mhm, impedisi jadi lebih bisa diadres gitu ya. Dan seluruh event itu yang memastikan harus terjadi dan terjadi sesuai dengan scope-nya, aman, mhm. Scrum value-nya ada, itu Scrum Master. Nah, Oh, oke. memfasilitasi semuanya itu ya. Mhm, Nah, itu Scrum event. mhm, Kita udah bicara tentang role, mhm, bicara tentang event, terus bicara tentang value. mhm, Nah, jadi Scrum itu nggak cuma ngatur 2 hal tadi, tapi ngatur value juga. Bahwa mmm, di dalam Scrum team itu harus memiliki 5 value Scrum. mhm, Nah, apa aja? CC4. Nah, C-nya adalah courage. mhm. Jadi tim harus courageous untuk saying no, saying yes, Oh, oke. be responsible, speak up, Mhm, asking for help. Itu harus courageous. Terus, C yang kedua adalah, mmm komitmen. mhm, Nah, komitmen bagaimana setiap anggota Scrum Team itu punya komitmen yang tinggi. Oke, kita ini ya, ketika sprint planning kita punya goal seperti ini dan kita komit mau mencapai outcome seperti ini. Kita komit. Nah, komit untuk memberikan kualitas mhm, terbaik, komit pada customer dan sebagainya. F itu fokus, bagaimana Scrum Team itu fokus terhadap goal-nya apa, fokus dengan apa yang mereka kerjakan saat ini, tidak apa namanya, cabang-cabang dan sebagainya. Lalu O-nya adalah openness. mhm, Bagaimana Scrum Team itu saling open, asking for help, terus open untuk, vulnerability. Oke, kemarin kayaknya aku yang salah ya. Oke, aku minta ini, minta maaf, aku minta mhm, next akan, seperti ini. Oke, yang lain juga be open gitu ya, be humble. Nah, mhm, berikutnya R-nya adalah respect. Nah, jadi setiap role punya, eee, setiap orang punya karakter masing-masing, setiap orang punya, job desk dan tanggung jawab masing-masing. Setiap orang punya bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Nah, mhm, kita respect. Nah, tapi jangan sampai, respect-nya kita juga, humiliating others. mhm, Bagaimana kadang-kadang orang kayak saling menjatuhkan gitu ya, "Kamu melakukan salah, ya salah kamu, nggak bisa." mhm, Itu kalau di Scrum, Scrum mhm, Master harus harus ngomong, "Ya nggak bisa kayak gitu. mhm, Kamu juga salah, kenapa kamu nggak ngebantu dia?" Gitu kan mhm. ya. Jadi yang ketika ada kesalahan dalam satu orang gitu ya, maka itu adalah tim juga yang akan, membantu sebetulnya. Maka itu adalah kesalahan tim. Nah, makanya we are working as a team gitu ya. Mhm.
Mungkin itu udah Wah 3 hal yang diatur dalam Scrum ya. wah ini kalau apa, kalau di training udah berapa bayaran ini, Am? Gratis buat kamu. Gratis. Oke. Wah, menarik ini, Ham. Jadi, eee, Ham, kalau tadi kalau yang saya tangkap dengan apa, penjelasan Ham terkait dengan Scrum Master itu ya, apakah nih Scrum Master itu sama dengan seorang project manager, Ham? Good question. Nah, gimana? Sebetulnya salah satu karakter a good Scrum Master Mhm. is a good manager as well. Oh, mhm, Jadi manage apa nih mhm, kira-kira? Manage orang, manage risk. Jadi Scrum Master tuh seperti guardian-nya tim. Kalau mhm, misalkan, tahu kan orang menggembala gitu kan ya, mhm, orang menggembala itu kalau misalkan sampingnya jurang diawas-awasin, "Awas awas awas, kanan kanan kanan, mmm, jangan sampai masuk mhm, jurang. mhm, Awas di sana ada lubang, hati-hati. Nah, awas kita harus ke sana ngegas." Ada mhm, kalanya Scrum Master ini, apa namanya, membiarkan tim melakukan kesalahan. mmm, For the sake of good for the team ya, goodness mhm, for the team. Misalkan, oke tim kayaknya bakal belajar banyak kalau misalkan melakukan kesalahan ini. mhm, Let to happen gitu ya, mhm, misalnya. Juga seperti itu. Dan, sebetulnya kalau, Scrum Master itu salah satu fungsinya adalah bagaimana menciptakan sebuah iklim atau mhm, kultur yang self-manage. Jadi ketika tim itu mampu dan punya inisiatif tinggi, tanpa mhm, disuruh mereka harus mengerjakan sesuatu. Mereka tahu goal-nya apa, how to achieve, terserah mereka, mhm, gitu ya. Nah, Scrum Master akan memberikan fasilitas untuk menciptakan kultur itu. mmm, Nah, jadi ketika tim sudah self-manage, itu nggak perlu lagi disuruh-suruh, "Kamu ngerjain A, mhm, B, C," tanya-tanyain, "Udah sampai mana? Udah sampai, apa namanya, kapan kelarnya?" mhm, Mereka udah langsung nge-report, mereka udah langsung pakai collaboration board, entah itu mhm, pakai Post-it lah, entah itu mhm, pakai Jira, macam-macam. Mereka udah self-manage, ketika ada problem mereka akan langsung raise, "Mas, ini nggak bisa nih, blocker di sini, tolong dibantu," atau gimana. Jadi mmm, ketika kultur self-manage itu sudah terinstall gitu ya, mhm, maka orang-orang sudah otomatis me-manage dirinya masing-masing. Jadi mmm, value atau role-nya project manager mhm, itu sudah terinstall ke masing-masing orang gitu kan. Wah, ini tanggung mmm, jawabku nih, saya goal-nya mau ke sana, tapi mhm, sekarang masih kayak gini nih kerjaan gua harus kejar. Nah, tanpa disuruh mereka udah ngejar. Ketika mmm, ada blocker, tanpa disuruh mereka langsung rise. Nah, dan sebagainya. Jadi rasa ownership, komitmen, courage, dan sebagainya itu udah tertanam dan itulah kerjaan Scrum Master gitu loh. mmm, mhm, Jadi, apakah perlu project manager? mhm, Nah, kalau timnya sudah self-manage, project mhm, manager value-nya udah terinstall ke dalam masing-masing, Scrum team member-nya. wah wah menarik nih, Ham. Jadi, kalau, begitu, eee, apakah ini kan kalau dari yang sering kelihatan Scrum itu kan sering digunakan di ini ya, misalnya di perusahaan IT begitu ya, Mas. Nah, eee, apakah, Scrum itu hanya bisa digunakan di perusahaan IT atau bisa digunakan oleh perusahaan lain juga gitu? Hmm, Scrum kan framework-nya ada. Iya, mhm, Framework tujuan menciptakan framework itu, tadi, punten aku lupa menjelaskan tentang mmm, pilar Scrum. Nah, mhm, mengapa Scrum itu, diciptakan kan untuk membantu memberikan value maksimal mhm, terhadap sesuatu yang kompleks, masalah yang kompleks. Nah, bagaimana cara Scrum menciptakan value yang maksimal gitu mhm, kan, pertanyaan seperti itu, maka Scrum punya 3 pilar. Nah, jadi, apa namanya, yang mau dicapai adalah sebuah empiricism. mhm, Nah, sebuah empiristik. Yang pertama adalah inspection. Nah, mmm, bagaimana, sorry, sebelum inspection kita mhm, harus punya sebuah transparansi. mhm, Jadi kalau kita ngomongin tentang empiricism, maka kita harus ngomongin tentang data, fakta, kondisinya seperti apa. Kita punya transparansi dulu. Oke, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua tim tahu mhm, kondisi tim kita saat ini, tahu gimana progresnya saat ini. Transparansi. Jadi orang-orang nggak perlu tunggu-tungguan, nggak perlu info-info dan sebagainya. Kalau misalkan sudah transparan, sudah mhm, tahu progres sampai mana, maka kita bisa inspect. Nah, kita inspect nih, kira-kira kita masih relevan nggak sih, yang kita lakukan atau kita perlu berubah? mhm, Nah, kalau kita perlu berubah, kita harus adapt. Jangan sampai kita inspect and forget, gitu kan. mhm, Kita harus transparansi, inspection, adaptation. Dan hal itu, gitu ya, 3 pilar itu adalah, pilar pilar utama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Nah, mhm, apakah masalah kompleks itu hanya di IT aja? mhm, Kan tidak, gitu kan. iya, mhm,
kalau building produk kira-kira kompleks nggak? Kompleks juga. Mhm, For example, kita pengen menciptakan sebuah, kalau di Excel misalkan, kita mhm, pengen buat paket data, for example. Paket data yang sekian gigabyte untuk aplikasi A, B, C, dan sebagainya, bisa dipakai ini. Kita asumsinya customer bakal suka gitu kan. Ini mhm, kayaknya bakal rame nih, bakal bakal, apa namanya, banyak revenue-nya, banyak yang pakai. Tapi ketika kita launching, mhm, ternyata kok di bawah ekspektasi kita ya, mmm, apa yang salah gitu ya? Oh, kita perlu ini nih, perlu inspect. mhm, Nah, kita udah punya datanya, kita inspect dulu nih. Ternyata bolongnya di sini, customer itu lebih suka yang seperti ini gitu ya. Misalkan mhm, daripada kuotanya untuk aplikasi A, mending aplikasi B, for example. Oke, kita ganti. Nah, adapt, langsung adapt. mhm. Itu satu contoh di bagian, product development. Ada juga, untuk hal-hal lain, bahkan saya pernah, diskusi dengan agile coach waktu di project sebelumnya di Mmm. Excel, Hyperloop-nya Elon Musk juga pakai Scrum. Nah, Oh, oke. jadi untuk project-project terkait infrastruktur pun Mhm, Hyperloop mereka pakai Scrum, untuk research juga pakai mhm, Scrum. Jadi bagaimana, mmm, emang Scrum itu paling cocok untuk sebuah hal yang kompleks gitu ya. Kalau mmm, ada problemnya kompleks nggak? Kalau kompleks pakai Scrum. mhm, Bahkan, beberapa event kopdar gitu ya, mhm, event seminar gitu yang diadakan oleh Istilah Coach, salah satu yang partisipan datang itu dari Pfizer kalau nggak salah, ini mhm, rekan saya dari Excel, Scrum Master, Mas Video itu, sampai dimintain ini, apa namanya, pendapat gitu kan. mhm. Kira-kira kalau kita di dunia farmasi bisa nggak sih pakai Oh, Scrum gitu ya? mhm, mhm, mhm. Nah, kenapa nggak bisa gitu? Mhm, iya, iya. Jadi problemnya apa nih? Ranahnya apa? Kompleks atau simple? Kalau kompleks, let's do it Scrum. Nah, Mhm, bagaimana kita memang nggak tahu nih outcome-nya seperti apa. mhm, Yang cara satu-satunya buat tahu adalah dengan mencoba. mhm, iya. Covid nih kemarin, kayaknya dikasih paracetamol bisa nih, ternyata nggak bisa, kasih vitamin C bisa, ternyata nggak bisa. Akhirnya ya coba-coba. Mhm, Akhirnya masuklah formula vaksin, nah mhm, Covid dan sebagainya ya. Jadi bisa. mmm. Jadi oke, jadi sebenarnya Eee, bisa, apalagi Scrum tadi juga ternyata juga digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan seperti Hyperloop juga tadi ya, dan perusahaan konstruksi juga gitu. Jadi sebenarnya secara framework itu bisa diaplikasikan gitu ya, namun mungkin ya sebenarnya kembali lagi ke perusahaan ya gitu ya, Mas, mau mau mengaplikasikan atau enggak begitu ya, Mas. Nah, berarti nih kalau saya tangkap terkait dengan Scrum ini berarti yang Scrum ini salah satu bagian dari, Agile framework, bener nggak? Atau, eee, Agile itu bagian dari Scrum? Good questions. Mmm, Jadi Agile itu, payungnya ya, mhm, dan framework Agile. Agile itu kan diciptakan ketika sudah dicetuskan Agile Manifesto gitu ya, mhm, bagaimana kita lebih fokus ke customer, kita fokus pada outcome yang mau kita hasilkan, working software, instead of, eee, comprehensive documentation, mhm, kita fokus terhadap customer collaboration instead of contract negotiation, dan lain sebagainya. mmm, Dan itu yang menginspirasi para agilis mhm, menciptakan framework-framework yang lain. Ada namanya extreme programming, mmm, Kristal, mhm, Kanban, dan lain-lain. Banyak banget. mhm, Nah, dan itu ada di payung Agile. Nah, Scrum mmm, salah satunya. oh, oke, Jadi, mhm, mmm, Agile framework banyak, mhm, dan Scrum itu salah satu yang paling banyak dipakai. oke, oke, oke. Jadi, Scrum ya bagian dari, Agile framework begitu ya, Am, ya? Yes, Nah, oke, Am. Nah, ini kalau saya tanya mengenai Scrum Scrum terus nih nanti khawatirnya nanti panjang durasinya, nanti teman-teman kalau misalkan ini sebenarnya ada nggak, Ham? Misalkan kayak training ataupun sertifikasi untuk Scrum itu, Ham? banyak. Banyak ya? Oh, oke. Dan, di Indonesia pun banyak ya. Heeh. Pun bisa carilah sertifikasi Scrum. Oke, oke. Jadi kalau teman-teman mau paham banget nih gitu kan mengenai Scrum Master, ya silahkan ambil sertifikasi training atau berkomunitas juga ada begitu ya, Ham, ya di Yes, Scrum? benar banget. Oke. Nah, Ham, ini kalau mau bertanya nih, Ham. Jadi, terkait dengan penjelasan Ham tadi terkait dengan Scrum Master, jadi sederhananya nih, Ham, pekerjaan yang sehari-hari dilakukan oleh seorang Scrum Master ya dari jam 8 sampai jam 5 sore itu apa aja sih, Ham? Hmm. Jadi emang core-nya Scrum Master itu kan bagaimana memastikan framework Scrum itu tercipta gitu ya. Mhm,
Jadi, mulai dari memastikan, Scrum event itu Mmm, efektif dan sesuai dengan goal-nya, mhm, memastikan tim itu menjaga Scrum value, mmm, terus memastikan tim itu, apa namanya, eee, on track mhm, terhadap goal-nya gitu ya, memastikan masing-masing tim menjalankan role-nya masing-masing. Jadi mhm, product owner nih, dia sebagai product owner idealnya adalah melakukan A, B, C, D. Tapi mmm, misalkan product owner kita mungkin belum se-mature itu. Nah, mhm, maka Scrum Master adalah orang yang paling responsibel untuk meng-coaching si oh, product owner. mmm, "Bro, kayaknya, apa namanya, produk kita kan kayak gini nih. Nah, mhm, menurut lu gimana? Perlu kita seperti ini kan atau gimana? Gue sebetulnya juga masih bingung nih." Nah, oke kalau bingung kita perlu ngobrol sama siapa. Jadi memfasilitasi product owner mhm, untuk lebih mature. Nah, mmm, coaching, dengan membantu, apa namanya, liaise dengan stakeholder, mhm, menciptakan event untuk koordinasi. Wah, kayaknya ini masalahnya adalah si product owner, tidak bisa menyerap, requirement atau input dari para manajemen. mmm, Nah, maka Scrum Master menciptakan sebuah ini, misalkan, event khusus supaya mhm, mereka bisa saling ngobrol dan saling memberikan masukan. Nah, jadi ya mulai seperti itu. Dan ketika kita ngomongin tentang role, itu pasti punya maturity. Seberapa mmm, mature sih product owner kita, seberapa mature sih developer kita gitu ya. Dan itu yang membuat mature, meng-coaching untuk naik step itulah Scrum Master. Nah, mmm, mhm, oke, kamu kayaknya, jadi kalau saya dulu waktu di Excel punya, satu metrik gitu ya mmm, untuk, eee, agile maturity. mhm, Nah, agile maturity model. Sebetulnya memang agile itu adalah sebuah continuous learning ya, mmm, bagaimana tidak never ending. Jadi bagaimana hari esok tuh lebih baik dari hari ini, mmm, itu adalah agile. Maka nggak bisa nih, kita udah agile nih, selesai mmm, kita, udah, nggak bisa, tetap harus improving. Nah, mmm, tapi kita membuat indikasi. Nah, jadi kayaknya level ini ketika indikasi seperti apa, mmm, nah, jelas jadi guideline, record-nya jelas. Itu jadi guideline untuk, scrum master lain untuk nge-coaching timnya. Wah, product owner gua masih belum bisa melakukan ini nih, oke berarti aku harus melakukan apa? mhm, Developer-ku belum bisa melakukan ini nih, aku harus melakukan apa? mhm, Dan scrum master juga solving impediment. mmm, Wah, ternyata, kita nggak mencapai goal gara-gara developernya, ini, terhambat oleh tim yang lain. Nah, mhm, kan banyak hal-hal seperti itu. Maka Scrum Master memfasilitasi, "Oke nih, biar nggak terhambat, lu bisa lebih lancar, apa nih mmm, bisa kita lakukan? Oh, kita buat coordination event for example, atau kita mmm, cukup ngobrol pakai tools A." Nah, itulah yang, apa namanya, harus dilihat oleh Scrum Master dan untuk solving impediment atau blocker, Scrum mhm, Master nggak harus Scrum Master yang melakukan, tapi dia juga bisa engage ke orang lain, developer-nya, mhm, atau product owner-nya untuk ikut menyelesaikan. Nah, bahkan itu jauh lebih powerful dibanding Scrum Master yang hands on. Nah, mmm, supaya apa? Supaya timnya mature. mhm, Mereka tambah mature, tambah self manage, mhm, jadi tahu apa yang mereka harus lakukan. Nah, mhm. kalau sudah level yang udah tertinggi itu kita biasa bilang namanya Scrum Nirwana gitu kan. Semuanya udah mature, udah Mmm, mantap, ya mereka udah berjalan dengan sendirinya, ah, iya, self-manage, tanpa harus disuruh, tanpa harus mhm, di-coaching dan sebagainya. Tapi memang fungsi Scrum Master tetap ada di situ untuk, mhm, eee, memastikan continuous improvement. mhm, Kamu nggak boleh puas nih di sini doang nih, kita harus improve. Nah, what is the next level? Apa yang mau kalian lakukan lagi? mhm. Nah, macam-macam dah. Wah, ini menarik banget. Berarti Ham, kalau berarti setiap hari kemungkinan Scrum Master itu akan kebanyakan meeting ya, Ham, ya? Bener nggak, Ham? Mau dilihatin kalender meeting-nya? Oke. Jadi waktunya itu penuh dengan koordinasi, meeting. Karena tadi, mungkin salah satu hal yang menarik juga dari Scrum Master ini selain, memastikan goal itu tercapai juga memastikan orang-orangnya juga apa ya, eee, mencapai tujuan yang sama juga gitu ya, Ham. Jadi nggak hanya ke sistemnya aja, nggak hanya ke prosesnya aja, tapi ke orangnya juga begitu ya, Ham, ya? Exactly. Mmm, Dan Scrum Master tuh nggak cuman guardian mhm, orang doang, mhm, intinya gua nge-defense tim gua doang iya, nih, iya. no. Justru itu bukan Scrum Master, itu adalah Mmm, ya tim defense gitu misalnya, iya, pelindung tim ya iya, doang. Scrum Master itu adalah pelindung organisasi. Jadi mmm,
ranahnya udah bukan ranah di tim aja, tapi mhm, ranahnya bagaimana sebuah tim yang dia handle itu bisa menghasilkan impact terhadap organisasi dan organisasi bisa menghasilkan environment yang nyaman buat tim mmm, bekerja. mhm, Jadi memang, apa namanya, Scrum Master itu, eee, bukan cuman ini ya, fokus terhadap tim aja dah, mhm, tapi bagaimana Scrum Master juga serving the organization, bagaimana mereka bisa saling support, mmm, berikan sebuah, environment yang nyaman mhm, untuk tim, growing, mhm. gitu ya. Oke, wow, menarik menjadi seorang, apa, Scrum Master di perusahaan gitu ya, Am, ya. Nah, Mhm. kalau boleh tahu nih, Am, background pendidikan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Scrum Master itu apa sih, Am, gitu? Kayaknya juga kalau dari yang Ilham jelasin tadi itu, saya belum ketemu nih satu jurusan di kuliah, di universitas yang inline dengan Scrum Master. Ada nggak background pendidikan khusus gitu, Am, untuk, menjadi seorang Scrum Master ini? Oke. Kalau Daim coba cari di internet ya, Heeh? lowongan kerja Scrum Master kualifikasinya apa coba kira-kira? Saya belum tahu. Oh, oke. Saya harus Biasanya cari. Heeh. yang ditanyakan adalah, menguasai Scrum Framework, sudah Oh, berpengalaman terhadap Scrum Team sekian gitu ya, heeh. dan lain-lain, menguasai manajemen ini, teknik ini, dan sebagainya lah, Oh, macam-macam. Nah, jadi mhm, kalau dilihat Scrum Master itu memang tidak spesifik, kalau yang, sependek yang saya tahu gitu ya, mhm, spesifik mengharuskan dari jurusan A, B, C gitu ya. mmm, Tapi pekerjaan yang dilakukan di Scrum Master itu memang, menuntut sebuah skill ya, set yang harus dimiliki oleh Scrum Master. Scrum Master tidak hanya fokus terhadap, orang, mhm, people aja dan sebagainya, mereka juga fokus juga bagaimana people ini menghasilkan impact terhadap bisnis. Jadi mereka mhm, juga, belajar bisnis juga, belajar tentang hal-hal atau ranah yang mereka mhm, coaching. Makanya Scrum Master dengan pengalaman mhm, atau technical knowledge mhm, itu jauh lebih, apa namanya, powerful gitu ya, atau jauh lebih lebih bisa menghasilkan dampak terhadap tim. Kan lebih mmm, enak kalau misalkan kita nge-coaching tim IT for example, mhm. kita paham celahnya nih, ini kayaknya Oh, arah ke arah sana. Cuman mhm, itu tidak menjadi keharusan dah. yap, mhm, Yang paling fundamental adalah seorang Scrum Master itu kalau menurut, pribadi ya, mhm, mhm, dia, eee, care with people gitu mhm, ya, people oriented, people, dan dia, mmm, punya punya strong strong will untuk, nurturing tim. Nah, mmm, bagaimana kalau misalkan kebayang kalau misalkan Scrum Master tidak care sama timnya gitu ya, mhm, ya tinggal aja gitu ya, mhm, yang penting event udah jalan, ya jalan aja, terus yang penting KPI gua kelar, ya kelar mhm, aja gitu ya. Makanya, dulu itu salah satu kerjaan yang menurut menurut saya pribadi agak-agak, bias secara KPI gitu ya, agak-agak heeh? susah kalau KPI itu Scrum Master. Oh, iya, iya, iya. "Oh, ini KPI kita," gitu ya. Iya sih, Iya, makanya, interesting with people itu salah satu fundamental yang cukup penting. mhm, Leadership, ya, mhm, leadership, bagaimana kan kita Scrum Master sebagai servant leader, mhm, nggak cuma lead servant aja, mhm, yang ngebantuin tim bikinin kopi, mhm, fotokopi, nggak kayak gitu. Tapi dia juga leader, leader yang melayani. Bagaimana mhm, tim butuh apa, ya kita ada di situ untuk melayani mereka, tapi untuk mmm, nge-lead mereka, mhm, bukan hanya pesuruh mereka, bukan, gitu ya. iya, Kan leaders itu kayak, kayak father gitu ya, bagaimana mhm. mereka nurturing timnya untuk growing dan lain sebagainya. Mmm. Wah, menarik, Kang. Jadi barusan saya coba cari juga nih lowongan Scrum Master, ternyata memang benar nggak ada jurusan spesifik ya. Nah, cuman gini dah, Heeh, salah satu skill set yang, apa namanya, saya pernah dapat sharing dari coach Joshua Partogi juga, heeh, adalah psikologi gitu ya. oh, Psikologi, heeh, terus, human oriented people. mhm, Kalau misalkan tentang DevOps, tentang IT/IL, iya, apa namanya, develop mungkin, mhm, coding dan sebagainya mhm, itu poin plus ya. mhm, Kenapa kok psikologi cukup penting? Ya memang yang kita hadapin kan orang, iya, iya, heeh, bukan robot gitu bukan kan. robot, heeh, Yang kita lakukan adalah nurturing people, mhm, which yang namanya people itu kan kompleks, iya, nggak cuma kayak mungkin dia bisa sakit, dia bisa emosional, dia bisa mhm, marah.
dan lain-lain. Iya. Teknologi salah satu, key yang penting juga. Wah, jadi, artinya teman-teman yang mau berkarir sebagai Scrum Master, punya peluang yang cukup terbuka lebar begitu ya, ya? Karena tidak ada semacam spesifik jurusan yang harus menjadi kewajiban begitu ya, tapi ya tadi dikembalikan bahwa harus memiliki skill set yang dibutuhkan tadi gitu ya, yang ada di Scrum begitu ya, Kurang Nah, lebih kurang kan. lebih. Nah, kalau berbicara skill set tadi, melanjutkan mengenai skill set ini, Mhm. knowledge atau pengetahuan apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang Scrum Master ini ya? Ya, kalau kita lihat stances-nya Scrum Mhm, Master mhm, itu sebagai mentor, sebagai coach, sebagai manager, sebagai mhm, teacher, mhm, sebagainya. Skill set yang perlu dimiliki adalah bagaimana, bisa memfasilitasi gitu ya. mmm, Kita facilitate sprint planning, mhm, kita bagaimana memberikan tim, role-nya masing-masing, memastikan role itu bekerja dengan baik, mhm, memastikan event itu outcome-nya maksimal, mhm, memastikan kulturnya itu kondusif. mhm, Nah, itu kan butuh butuh apa namanya, skill set fasilitasi dan mhm, fasilitasi. Belum lagi kalau misalkan timnya ada masalah, entah itu masalah keluarga atau masalah apa yang mempengaruhi kinerja mereka gitu. mhm, "Lu kenapa sih Bro, kok coding lu jadi berantakan?" For example. Nah, ya Scrum Master bisa nge-coaching gitu ya. mhm, "Oh, ternyata ada masalah ini nih Mas." Biasanya curhat biasa dengan Scrum Master gitu kan. "Saya ada masalah ini, saya susah di sini," gitu ya, mhm, "gara-gara ini berubah terus," gitu ya. "Terus apa yang perlu kamu lakukan?" Gitu kan. Apa yang mau, kita coba, eksperimen untuk mhm, meningkatkan itu ya, hal-hal itu yang powerful question itu yang di-trigger oleh Scrum Master. mmm, Bagaimana unleash their true potential mhm, yang tidak terkesan menggurui gitu ya. mhm, Jadi, oh, awakening. mhm, Wah, ternyata ke sana ya, bener juga ya. Saya belum nyoba di titik itu nih. Oke deh saya coba. Nah, salah satu seperti itu. Terus mentor juga kalau misalkan kita punya skill set, kita paham nih tentang data analitik, kita mau mhm, nge-coach tim, bisa kita mentoring. Nah, terus juga teaching, bagaimana salah satu tugas penting Scrum Master adalah mhm, ngajarin oh, tentang Scrum Framework. Nah, mmm, jadi mereka harus bisa teaching, mhm, menjelaskan Scrum itu apa, bagaimana kita bisa, apa namanya, mhm, mengimplementasi Scrum, terus bagaimana Scrum bisa diterima, dan macam-macam. Bisa juga mhm, dengan, negotiation juga, mhm, communication skill, karena emang mostly communication ya Scrum mhm, Master. Jadi lebih banyak, knowledge terkait dengan, manusianya begitu ya, Maksudnya, Betul. ya termasuk tadi facilitating juga, coaching juga gitu. Jadi ya lebih banyak ke knowledge untuk mengelola orang gitu. Jadi malah, yang terkait dengan IT-nya itu, lebih minim, dibandingkan dengan yang, pengelolaan manusianya tadi, bener nggak? Karena IT itu adalah part-nya developer. Ah, oke. Part-nya development team. Oke. Jadi, the one that have responsibility atau Mhm, akan fokus ke sana tuh tim. mhm. Kalau Scrum Master-nya juga ikut nyemplung ke IT, entar siapa Oh, yang ngurusin orangnya iya, gitu kan. iya, iya. Siapa yang menjaga apa timnya untuk jadi lebih kondusif menciptakan event-event engagement dan Mhm, lain sebagainya. Nah, maka tapi memang Scrum Master harus punya itu kan tadi soft skill iya, ya, iya, bagaimana sosial, negotiation, mhm, communication, teaching, facilitating, dan sebagai soft skill. Terus mhm, Scrum Master juga harus punya hard skill, ya, mhm, kayak misalkan dia tahu dan paham tentang, framework penunjang Scrum, example, dia mmm, paham tentang mhm. Kanban, dia paham tentang, kalau di project management kan ada Gantt chart gitu ya, Iya, heeh, ada risk manajemennya seperti apa nih kalau ke mhm, sini, kalkulasinya bagaimana. Itu juga harus paham Scrum Master. mhm. Sampai kita ngoceh-ngoceh-ngoceh ternyata bisnisnya on risk nih, kita disuruh gitu kan. Kita harus harus paham. Jadi Mhm, punya sense of, intuiting on business value juga. mhm, Jadi jangan sampai Scrum Master nggak paham terkait, Emang tim kamu ngerjain apa sih?" "Nggak tahu." mhm. "Ke tim." Nah, seperti itu. Karena memang Mmm, dia harus paham dan dia, memang lebih menonjol itu soft skill, tapi mhm, hard skill dia harus punya juga. Bagaimana manage, mmm, backlog, bagaimana mhm, manage, apa namanya, timeline, mhm, deliverable, roadmap, dan sebagainya, koordinasi dengan product owner, mhm. dan lain-lain. Emang banyak banget tools yang bisa menunjang Scrum Master dan itu sangat powerful kalau Scrum Master bisa kuasai gitu ya. Ah, mhm. Jadi, eee
kalau misalkan tadi bisa memenuhi tadi, apa, ya tadi soft skill juga, hard skill juga, ya tentu akan lebih baik begitu ya, Ham, ya. Nah, Ham, kalau terkait dengan, sertifikasi atau training yang mungkin buat teman-teman yang masih di entry level nih, Ham, apa sih yang mesti mereka penuhi gitu, Ham, training atau sertifikasinya ini? Oke. Mmm, sertifikasi is a thing gitu ya, itu Mhm, kayak ijazah aja, iya. pengakuan aja. Tapi Iya, yang paling fundamental dan paling bisa menghasilkan impact itu kan adalah, eee, knowledge, iyap, mmm, dan knowledge paling bagus, didapatkan dari pengalaman. mmm, Nah, jadi perbanyak knowledge. mmm, Training itu adalah pemberian knowledge, tapi nggak mmm, cuma dari training aja. mmm, Justru knowledge paling banyak itu ada di, mmm, implementasi. Dia mmm, nyobain pakai Scrum dan, belajar dari implementasi dari perusahaan yang lain. mmm, Makanya Scrum Master itu akan cepat banget, development-nya ketika mhm, mereka punya komunitas dan mmm, mereka aktif di situ. mmm, Sorry dah. iya, nggak apa-apa. Nah, dengan belajar dari, apa namanya, organisasi yang lain, Mmm, perusahaan yang lain, mereka paham celahnya nih. Oh, cara ngadepin bos yang model gini tuh gini loh, mhm, gitu. Gua coba pakai ini kok nggak bisa ya. Nah, coba ke arah yang sana dan mereka belajar dari pengalaman Scrum Master yang lain. mhm, Dan itu adalah menurut menurut saya pribadi itu adalah source of knowledge yang paling paling banyak. mmm, Kalau pengen mmm, training banyak, bisa mhm, training dari scrum.org, mhm, ya, apa namanya, agile consultant yang lain. mhm. Oke, oke. Jadi sebenarnya kalau untuk training dan sertifikasi ya banyak di luar sana begitu ya, Ham, ya? Yang memang bisa teman-teman ambil begitu ya, Ham, ya? Benar banget. Bahkan Oke. dari belajar secara Mhm, self learning juga banyak. Jadi mhm, tentang apa namanya, link learning, mhm, beda macam. Cuman yang pengen saya tekankan mhm, dari itu paling enak kalau kita runtut. yap. Nah, jadi jangan-jangan kita belajar suatu hal yang di ujung, tapi fundamental kita Oh, paham. iya, iya, Nah, iya, itu harus iya. harus paham dulu. Mhm, Dulu, saya kenal Scrum itu tahun 2015 betul ya. mhm, Jadi fresh graduate di mhm, Excel diminta untuk ngedesain sebuah project management mhm, application software untuk project management. Jadi, kan saya dulu, lulusan teknik elektro, mhm, listrik nggak mhm, paham apa tentang project management, nggak terlalu paham tentang IT gitu ya. Ya mhm, saya mulai, dan salah satu keyword yang diberikan adalah Scrum. mhm, Aku belajar Scrum tuh nggak mudeng-mudeng, mhm, "Scrum itu apa sih?" Gitu kan. mhm. Ini suruh learning, nah. Karena yang kita dapatkan adalah konten tentang Scrum yang detail gitu ya. Oh, iya, Tapi iya. Scrum general dan Mhm, what is Scrum secara fundamental itu aku nggak mhm, dapet, apa namanya, konten yang tepat waktu itu. Jadi mhm, belajar Scrum secara otodidak tuh kayak bingung sendiri, Scrum itu mhm, apa sih? mhm. Dan mulai paham ketika aku ngobrol dengan real Scrum Master. Oh, Nah, itu ada Mas Gesit gitu kan, Coach mhm, Gesit, Rudi ya ngobrol, "Scrum itu apa sih Mas?" Nah, dijelasin sama beliau kan, "Gini mhm, loh, tep 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 tep." Oh itu tuh Scrum. mhm, Nah, selama sekian tahun tuh baru paham Scrum saat itu. mhm, Jadi kalau saya usul, mhm. paham fundamentalnya, kalau belum paham ya meet the real Scrum Master gitu ya. Nah, iya. Nah, terus Mhm, minta saran seperti apa, kalau memang butuh sertifikasi, go mhm, on. Tapi mhm. sertifikasi itu hanyalah, legitimasi aja ya, Yap, mhm. tapi sebetulnya ya the value is on yourself gitu kan. Mmm, mhm, mhm, mhm. Iya, tadi, menarik tadi yang Ilham sampaikan sebenarnya kalau yang saya setuju juga gitu sih ya, maksudnya kalau kita pun ngambil sertifikasi-sertifikasi yang tinggi tapi yang fundamental kita nggak paham, terus ditambah lagi jika misalkan kita ambil sertifikasi yang tinggi kan implementasinya kan belum tentu yang dibutuhkan pada saat sertifikasinya juga begitu kan. Dan saya juga setuju tadi sih pengalaman sebenarnya mungkin lebih ini ya, Ham, ya, maksudnya lebih lebih powerful dibandingkan dengan ya sertifikasi ataupun training begitu. Karena mungkin real case-nya, real problem-nya ya kita ketemu di pengalaman tadi gitu kan ya. Mhm, Mhm, salah satu poin bagus di real ah, training itu, mmm
ini ya, punya konsep belajar yang terstruktur. Mhm. Ya, jadi Ya, aku dapat konsep belajar yang terstruktur waktu training. Nah, itu ya, salah satu powerful-nya training di situ. mhm, Jadi contoh kayak kita mau belajar fisika gitu kan, mhm. belajar dari mana kita nggak paham. Iya, Belajar belajar dari mana? Iya benar. dari Heeh, awalnya ini loh, ini dan sebagainya. Nah, itu aku mhm, dapatkan di training. Oh ternyata mmm. belajar Scrum itu dari sini. Oke. Ke sana itu poin plusnya training ya. Iya, poin plus tadi. Mhm. Oke, Ham, menarik nih, Ham. Nah, Ham, kalau terkait dengan attitude nih, Ham, attitude apa sih yang mesti dimiliki oleh, seorang Scrum Master ini, Ham? Scrum Master itu harus apa namanya menjadi role model Mhm, yang terutama di Scrum value itu mhm. jelas. Jadi orang yang paling courageous dia Scrum Master, Oh, paling berani ngomong mhm, tidak, paling berani untuk defend timnya. mhm, Scrum Master. Orang yang paling berkomitmen itu siapa ya? Scrum Master. mhm, Gitu. Role modelnya Scrum Master. Orang yang paling fokus siapa? Scrum Master. mhm, Orang yang paling open gitu ya Scrum mhm, Master. Orang yang paling respect, ya Scrum Master gitu ya. mhm, Dan itu harus menjadi contoh supaya karena dia ngajarin Scrum value ke timnya gitu kan. mhm, Kan tidak bisa menjadi role model kalau dia tidak embody di dalam mhm, dirinya. Nah, yang kedua adalah memberikan apa namanya pilar Scrum itu sendiri. Jadi mhm, dia paling paling bisa memberikan sebuah contoh nyata real mhm, terkait dengan pilar Scrum yaitu tentang transparansi, inspection, and adaptation. Karena tentang agile Scrum itu all about that pilar aja. mmm, Bagaimana kita punya banyak Scrum event, kita punya Scrum role, mhm, itu adalah untuk menunjang itu. Kita mhm, punya fakta nih, kita punya kondisi, mhm, kita perlu inspect kondisi kita sudah relevan atau tidak mhm, dengan yang kita lakukan. Lalu kalau tidak relevan kita mesti ngapain? Nah, jadi proses inspect adaptation itulah yang harus di ini ya, di-install dalam mhm, seorang Scrum Master untuk ya giving better than yesterday gitu ya, being better mhm, than yesterday. Dan itu yang kita tunjukkan ke tim dan Scrum value terutama itu yang juga kita contohkan ke tim. Nah, kurang lebih gitu dah. mhm. Oke, wah, baik baik. Wah, menarik nih, Ham. Nah, Ham, kalau untuk, pengembangan karir ke depan nih, Ham, apa sih yang dibutuhkan untuk pengembangan karir ke depan sebagai seorang Scrum Master ini, Ham? Karir ke depan ya. Mhm, Scrum Master itu saat ini masih di-perceive sebagai seorang single contributor. Nah, mmm, which dia kalau ini ya, yang pengalaman saya ya, iya, mungkin mhm, beberapa master yang lain mungkin berbeda, mhm, di mana ya kiprahnya itu ini dilihat dari track record impact yang mmm, dihasilkan. mhm, Gitu. Jadi sebetulnya secara role di Scrum Cat yang nggak mhm, dijelasin. Scrum mhm, Master habisnya jadi Scrum apa, jadi iya admin enggak. iya, Tapi career path yang ada itu sebetulnya ya kan misinya Scrum Master adalah bagaimana Scrum value, mhm, Scrum framework itu bisa terimplementasi secara maksimal di organisasi, nggak cuma mhm, di tim aja, di organisasinya. Nah, perusahaan di perusahaan semuanya. mhm, Jadi, bagaimana supaya untuk mewujudkan visi itu gitu kan. Bisa jadi ada beberapa track record yang pernah saya lihat dari beberapa Scrum Master. mhm, Ada yang tadinya Scrum Master, terus akhirnya masuk ke HR mhm, gitu ya. iya, Ada juga Scrum Master yang jadi product owner, oke, ada juga Scrum Master yang jadi ini Agile Coach. Jadi heeh, sebetulnya itu term aja ya, Scrum iya, Master ya, mhm, Agile Coach term ya, bagaimana kita menyikapi seorang mhm, role. mhm, Mungkin kan ada pendapat yang lain-lainnya. mhm, Jadi yang tadinya serving tim sedikit, jadi serving department, jadi serving the whole company gitu ya. Mungkin mhm, ranah coaching-nya udah berbeda. Nah, itu bisa jadi track record juga. Dan the most high pay Scrum Master itu yang sudah serving level organisasi dan itu mhm, secara titel mungkin nggak mhm, berubah gitu ya. Scrum Master oh, iya tetap, heeh, secara salary, mmm, secara benefit dan lain sebagainya, secara apa namanya respect mhm, dari manajemen terhadap dia itu growing. Nah, jadi mmm, feel free teman-teman untuk mau mengimplementasikan Scrum, mau spreading Scrum framework itu di ranah yang mana. mhm, Mau HR itu bisa. Ya, bagaimana?
supaya people oriented-nya Scrum, Scrum value-nya itu ya lebih maksimal kalau dibentuk sebagai sebuah kebijakan. Nah, Mhm, ini nih harus gini gini, itu HR. Nah, mhm, oh di ranah bisnis, dia pengen benar-benar driving the business pakai Scrum, Scrum mhm. value. Kasih contoh ke produk owner yang lain, bisa juga, Mmm, mhm. dan lain-lain, banyak. Wah, jadi sebenarnya berarti sangat luas banget begitu ya, Ham, ya, Scrum Master ini nanti ke depannya begitu ya, Ham, ya. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik nih, Ham, yang biasanya kan orang-orang pasti nanya juga nih gitu kan. Berapa sih rate gaji seorang Scrum Master, Ham? Tapi mungkin ini buat entry level ya, Ham, ya. Kalau untuk yang udah berpengalaman tinggi kan ya itu udah nggak kehitung lagi gitu kan. Tapi kalau mungkin standar nih, Ham, rate, kisaran range gaji untuk seorang Scrum Master untuk entry level kisaran berapa sih, Ham? Hmm. Jadi tergantung perusahaan itu bagaimana memandang Scrum Master. Mmm, Ada juga perusahaan yang memandang Scrum Master itu ya, ya orang yang ngebantu-bantu fasilitasi mhm, aja. mhm, Lu nggak perlu nge-coaching gue dah. Lu mhm. siapa sih? Cuma Scrum Master doang misalkan. Ada yang seperti itu. Iya. Apa namanya? Kan tugas lu kan cuman arrange meeting aja, Aduh iya. Heeh, fasilitasi ngirim mom aja. Ngapain heeh, ngobrol sama ada juga yang seperti itu dan ini heeh, biasanya perusahaannya seperti itu, memandang Scrum Master seperti itu, rate-nya oh, di bawah pasaran biasanya gitu ya. heeh, Tapi kalau memang perusahaannya sudah cukup mature dan paham tentang Scrum, itu mhm, mungkin memandang lebih tinggi mhm, sebuah role Scrum Master. Dan itu kalau dulu waktu aku entry level masuk Scrum Master itu mhm, sekitar itu tahun 2000 berapa ya? 2018 ya, mhm, 2018. Itu sekitar 13. mmm, 13. mhm, Mungkin sekarang udah naik kali ya, aku juga mhm, kurang dan macam-macam ya, mhm. macam tergantung juga, negonya dan Iya sebagainya. negonya, Tapi heeh, kalau dari baca-baca dan lain mhm, sebagainya, memang Scrum Master itu rata-rata itu sekitar 340-an juta per tahun. Nah, itu yang mmm, dapat mhm, itu bisa combine gitu ya, benefit mhm, benefit monthly, ada mhm, yearly bonus dan sebagainya, mhm, itu rata-rata seperti itu. Kalau misalkan dipukul rata ya sekitar, berapa, 340 berarti sekitar 20-an mhm, sekian lah, 25, 26 gitu ya. Tapi mhm, itu total ya, itu iya, total. Nggak cuman monthly salary doang. mmm, mhm, mhm, Dan itu ada juga yang sampai, ya ini ya, katanya ada yang sampai 40 dan mmm. sebagainya. Wah itu jadi, secara pendapatan juga, bonafit juga begitu ya, Mas, sebagai seorang Scrum Master ya? Nah nah, Ham, kalau terkait dengan suka dukanya nih, Ham, apa aja sih, Ham, suka duka sebagai seorang Scrum Master? Mungkin boleh mulai dari dukanya dulu nih, Ham. Sebenarnya dukanya itu juga sama seperti orang lain gitu ya. Heeh. Kita menjadi sedih kalau kita yang kita dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, Ah, oke, karena iya kita iya "Oh, gini gitu ya. Nah, iya, kadang-kadang nggak cuma Scrum Master aja, tapi mhm, role yang nggak pasti seperti itu. Nah, iya, ketika kita coba implementasi Scrum, mhm, menawarkan Scrum framework, terus kita mau menerapkan di ranah mhm, yang lebih tinggi, iya, terus ada apa namanya stakeholder yang tidak mendukung bahkan mhm, jegal gitu ya, ada juga yang merasa terancam gitu ya, "Wah ini iya, gawat nih kalau ada Scrum nanti jangan-jangan departemen saya nggak dibutuhkan lagi," iya misalkan iya, gitu. Nah, ada juga seperti itu. Jadi mungkin mmm, bagaimana kita, mhm, mmm, take feeling aja ya, take mhm, feeling terkait dengan tanggapan orang, terus mmm, terkait mhm, dengan, kita udah mencoba hal-hal yang terbaik, udah capek-capek sesuatu tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Mungkin mhm, seperti itu, sama lah seperti teman-teman yang lain ya. Tapi mhm, ini lebih ke bagaimana mempromosikan framework mmm, Scrum dan mhm, kita, mmm, memecahkan impediment atau blocker, kita pengen protecting tim kan pasti butuh mhm, support. Ketika iya, kita memfasilitasi tim untuk dapat support, ternyata tidak dipandang sebagaimana mestinya, mhm, malah dilihat dan lain sebagainya. Itu yang mungkin kadang-kadang, eee, apa namanya, membuat inilah, apa namanya, tidak tidak bahagia. mmm, Cuma, yang namanya ketidakbahagiaan itu kan terkait dengan, sebuah ekspektasi gitu kan iya, ya. heeh, Tentunya kan Scrum Master harusnya paham bahwa untuk meng-coaching sebuah organisasi itu ya pasti melewati fase mhm, itu. iya, Kalau udah paham, ngapain aku sedih ya kan harus kayak gitu. mmm, Jadi emang Scrum Master sering curhat sama temennya, oh, sesama oke,
Master, ini kok gini kok Mhm susah banget sih orang ini gitu kan. mhm. Nah gitu-gitulah kurang lebih dah. Oke, siap siap. Nah, kalau sukanya apa? Ah, karena Scrum Master itu kalau saya Mhm to people seneng kalau tim itu growing. Nah, terus mhm jadi udah mulai, "Mas, saya udah bisa gini nih. Nah, Mas, aku mhm. udah mencapai ini." Waduh, seneng banget itu. Oh, Sekarang kita udah mencapai goal ini, Mas. Kita mhm velocity kita atau outcome kita jadi makin besar nih gara-gara mhm ini. Wah, itu saya senang banget dan mereka sudah bisa menciptakan kultur kerja mereka sendiri gitu ya. Wah, mhm ibarat kita punya anak, anak udah gede, udah sukses gitu ya. Wah, itu mhm itu deh. mhm. Jadi Dan semacam kebanggaan tersendiri begitu ya, Ham, ya? benar, Mmm, karena em, kalau dari apa namanya ya, KPI for example itu kan mhm susah kan ngukur KPI kan segala macam, delivering training terus mhm apa namanya dan lain sebagainya. Tapi real impact apa nih yang dihasilkan oleh Scrum Master itu adalah mhm bagaimana tim itu atau organisasi jadi makin valuable gitu ya ke mhm customer, valuable ke profit, mhm everything. Tim jadi makin happy mhm gitu ya. Jadi mhm kayak kepuasan gimana sekarang Scrum Master, oh ini wah, saya pernah ini apa namanya jadi bagian dari tim itu gitu ya sebagai Scrum mhm Master nah, itu. mhm. Wah, menarik menarik nih, Ham. Nah, kalau terkait dengan kebutuhan karir ke depannya ini, gimana menurut Ilham sendiri? Kemungkinan di masa depan akan makin tinggikah kebutuhan, terhadap Scrum Master ini atau gimana, Ham? Prospek Scrum Master ke depan. Mhm Mmm, kalau prospek ya, kan, mhm. prospek itu dilihat dari kebutuhan ya, Dea, ya. Iya, mhm. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak ada, sekarang ada. Nah, iya, mhm. YouTuber dulu nggak ada, sekarang ada. Iya, Konten ada, heeh. sekarang ada. Begitu pula Scrum Master, karena kebutuhan. Nah, Mmm, kalau kita lihat ya, Dea, trennya kan ke arah automation, mhm nanti itu masuk ke AI, mhm bagaimana, apa namanya, the fifth industrial revolution, nggak mhm cuman fourth industrial revolution, tapi fifth ya, mau mhm kelima itu kan. mhm. Ke arah mana sih 5 itu nih? Nah, Kalau iya. kita lihat trennya kan industri Mhm revolusi pertama, kedua, ketiga, keempat kan bagaimana menciptakan efisiensi kerja gitu kan. mhm Dan permasalahan apa yang diselesaikan di fase-fase itu. mhm Dari revolusi industri yang kedua, ketiga, itu bagaimana kita menciptakan mass production gitu ya. Bagaimana efisiensi ketika kita menghasilkan sebuah produk itu murah, cepat. mhm Nah, dari 3 ke 4, nah itu udah mulai tentang AI, tentang mhm platform, tentang kolaborasi, mhm tentang apa namanya, manajemen 3.0, mhm knowledge worker. Nah, yang tadinya kita menyelesaikan bagaimana, apa namanya, produk itu produksi secepat-cepatnya, mhm semurah-murahnya, ini udah nggak relevan lagi. Tapi mhm bagaimana produk kita diterima oleh masyarakat, karena mhm masyarakat itu sudah bergeser behavior-nya. mhm Nah, udah ada trennya ke situ kan ya, bagaimana seperti itu. Nah, kalau lihat trennya seperti itu, tren ke depan itu mungkin lebih ke tetap terkait dengan, bagaimana menciptakan value maksimal gitu ya. mhm Value maksimal dalam hal apa gitu kan. Kalau makin banyak-banyakan, makin murah-murahan itu kan sudah mhm tidak zamannya. Tapi mhm. bagaimana kita menciptakan sesuatu yang, mmm, have value to customer, Iya, mhm pakai AI, pakai macam-macam. Nah, salah satu yang tidak bisa dicontoh oleh AI, itu adalah human emotion. Ya mungkin mmm, AI yang canggih itu ya. Nah, mhm Scrum Master main di situ, human mmm, emotional connection, mhm terus apa namanya, coaching dan lain sebagainya. Jadi, kalau saya lihat mungkin profesi-profesi yang terkait dengan, mundane activity, activity mhm yang sangat rutin itu akan, beware gitu ya, akan berhati-hati, akan digerus oleh, automation. Tapi kalau terkait dengan hal-hal yang humanize, mhm. terkait dengan hal-hal yang kreatif, yang mungkin mungkin sekarang beberapa AI sudah bisa meniru, Iya, kreativitas manusia ya. mhm Tapi the real human can do, mhm itu ada poin plus yang, apa namanya, tetap lebih menang mhm manusia dibanding mesin, dan mhm itu ada di Scrum Master. Jadi, bagaimana Scrum Master itu bisa engage, mhm bagaimana Scrum Master itu bisa menciptakan connection, collaboration, dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat trennya Scrum Master masih bagus. mhm mhm. Next,
kan masih relevan Mmm, untuk berikutnya ya. Wah, ini jadi kalau teman-teman yang mau berkarya sebagai Scrum Master nih, ya di kedepannya juga akan kemungkinan juga akan makin dibutuhkan begitu ya, Ham, ya? Dia di tengah saat ini kan kayaknya, dunia teknologi sangat-sangat dinamis begitu ya, Ham, ya? Jadi ya kemungkinan kebutuhannya juga akan sangat tinggi begitu. Nah, Ham, ini pertanyaan terakhir nih, Ham. Apa nih saran, masukan dari Ilham kepada teman-teman semuanya yang mau menjadi Scrum Master nih, Ham? Scrum Master ya. Mmm, let's embody Scrum value gitu Mhm, ya, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan menjadi role model yang baik, pahami apa itu Scrum, mhm, dan jangan sampai kita cepat merasa puas. Nah, mmm, karena Scrum Master adalah bagaimana kita being better than yesterday, dan itu ya, yang kita contohkan ke heeh, tim, ke apa namanya, manajemen dan lain mhm, sebagainya. Scrum, Agile itu tidak berhenti pada satu stage tertentu, tapi mhm, tetap growing, keep growing. Pasti ketika kita melakukan sesuatu, kita pengen eksperimen, do it, mhm, cari cari sponsor, cari dukungan, cari mentor. Nah, kalau mhm, misalkan tidak nemu, oke do it, mhm, nanti kamu akan belajar dari situ, gitu ya. mhm, mhm. Oke, oke. Baik, terima kasih banyak Ilham nih atas diskusinya, bermanfaat banget buat teman-teman semuanya yang mau menjadi Scrum Master nih. Wawasannya saya juga jadi makin tambah banyak juga wawasannya. Terima kasih banyak Ilham nih. Semoga bermanfaat Sama-sama, buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi Ilham. thank you udah